Faslun utawi iki fasal. Wa syaraitul hawalati utawi piro-piro syaratnya hawalah. Hawalah itu pemindahan hutang. Ditulis ini agak sulit ya. Hawalah itu pemindahan atau memindah hutang. Wa syaraitul hawalati utawi piro-piro syaratnya memindah hutang. Arbaatun iku ono papat. Yang pertama ridol muhili, ridonya orang yang memindah. Ridol muhili, ridonya orang yang memindah. Garis miring orang yang punya hutang. Garis miring orang yang punya hutang. Yes. Yang kedua, wa qabulul muhtali, dan menerimanya muhtal. Dan menerimanya muhtal, orang yang dihutangi. Dan menerimanya orang yang dihutangi. Sudah dua. Yang ketiga, kaunul haqqi, adanya hutang. Kaunul haqqi, adanya hutang fi zimmati ing dalam tanggungan. Ya. Mustaqiron iku tetap fi zimmati ing dalam tanggungan. Mustaqiron iku tetap fi zimmati ing dalam tanggungan. Terus yang keempat, watifakuma, dan cocoknya hutang atau samanya hutang. Watifakuma lan cocoknya hutang fi zimmatil muhili ing dalam tanggungannya orang yang memindah. Muhil tadi siapa? Orang yang punya hutang. Wal muhal aleh lan muhal aleh, orang yang dipindai. Nanti penjelasannya ini sulitnya, karena ada beberapa orang ini yang terlibat banyak, bukan satu dua orang. Fil jinsi ing dalam jenisnya, fil jinsi ing dalam jenisnya, wan naw'ih dan macamnya. Wal hulul dan masanya, atau kontan sama aja. Wal hulul dan kontan atau masa. Wat takjil dan dihutanginya, takjil dan dihutanginya. Takjil itu ya 1 minggu lagi. Wat takjil dan dihutanginya, atau dijanjikannya. Takjil dijanjikan. Terus selanjutnya watabra'u lan bebas. Watabra'u lan bebas biha kalawan hawalah. Zimmatul muhili opo tanggungannya orang yang memindah. Yes. Perhatikan. Ini ada tiga orang. Contoh ini contoh. Mas Fian, terus Wahyu, Rosid. Nah, ini. Fian, perhatikan. Fian punya hutang sama Wahyu. Paham ya? Fian punya hutang sama Wahyu. Hutangnya rupiah. Hutangnya rupiah, anggaplah 5 juta. Wes, Rosid punya hutang sama Fian. Paham ya? Saya ulangi lagi. Fian punya hutang sama Wahyu 5 juta.
Rosid punya hutang sama Fian sama 5 juta. Ini sudah sama hutangnya. Fian punya hutang sama Wahyu 5 juta. Terus Rosid punya hutang 5 juta sama Fian. Wis, gini bahasanya. Syartun ridol muhili wal muhtali luzumu dainain kifakul mali. Hutangnya sama-sama rupiahnya, sama-sama 5 juta. Wis, akhirnya, wis, gini Wahyu, saya yang punya hutang 5 juta, wis ya. Saya yang punya hutang 5 juta, ini aja. Untuk pelunasan atau pembayarannya biar nanti dari Rosid. Karena Rosid juga punya hutang sama saya. Paham ya? Saya ulangi lagi. Mestinya kan Fia ini kan melunasi atau bayar sama Wahyu. Wong dia hutang sama Wahyu. Tapi di sisi lain Rosid juga punya hutang sama Fian. Hutangnya sama, waktunya sama. Anggaplah 5 bulan umpamanya. Wahyu ini Fian hutangnya sama Wahyu ini 5 bulan. Jadi dia menyanggupi 5 bulan. Begitu juga Rosid punya hutang sama Fian ini 5 bulan. Kan tadi harus sama. Nominalnya sama, jenisnya sama, waktunya sama. Wahyu, wis, untuk pelunasan saya nggak usah ya. Nanti biar langsung Mas Rosid yang bayar. Oke umpamanya. Jadi yang Mas Fian ini rela, ridol muhil. Sedangkan yang Mas Wahyu cukup menerima. Mas Rosid dia harus bayar kepada Mas Wahyu. Paham ya? Ini biasanya kalau ngajar tulis. Wah, karena prakteknya ada 3 orang, kan mestinya kan 2. Jual beli cukup baik mustari, cukup penjual dan pembeli dan seterusnya. Ini 3 orang masalahnya. Jadi dalam masa pelunasan hutang ini ada pemindahan. Mestinya Mas Fian ini melunasi langsung pada Wahyu, pada Mas Wahyu. Tapi ini enggak. Karena Mas Rosid punya hutang yang sama, nominalnya sama, waktunya sama juga. Punya hutang sama Mas Wahyu. Akhirnya yang Mas Rosid harus membayar kepada Mas Wahyu. Bedanya kalau enggak sama, Mas Rosid punya hutang 2 juta sama Mas Fian. Sedangkan Mas Fian hutangnya 10 juta. Wahyu ya, untuk pelunasan biar nanti Mas Rosid yang bayar. Mas Rosid punya hutang 2 juta. Nah ini nggak boleh. Atau gini, nggak sama dalam masalah waktu. Mas Rosid punya waktunya umpamanya 3 tahun. Nah, sedangkan ke Mas Wahyu 3 bulan. Jadi nggak boleh. Paham ya? Harus sama nominalnya, jenis macamnya, dan juga waktunya. Nggak boleh kalau memang ada ketidaksamaan. Itu contoh daripada hawalah, pemindahan hutang. Punya gambaran ya. Nah, besok kalau kuliah jurusan syariah ekonomi mesti tidak lepas dari masalah ini. Dalam masalah pemindahan hutangnya. Jadi karena yang terlibat 3 orang. Pertama muhil. Muhil itu orang yang memindahkan hutang. Muhil itu orang yang punya hutang. Paham ya? Terus yang kedua Mas Wahyu. Ini orang yang menghutangi muhil. Terus yang ketiga Mas Rosid. Punya hutang sama muhil. Nah, itu sekilas. Jadi kalau sudah terjadi hawalah maka sudah selesai. Mas Wahyu nggak punya hutang sama Mas Fian nggak punya hutang sama Mas Wahyu. Mas Rosid juga sudah tidak punya hutang sama Mas Fian. Watabra'u, watabra'u biha. Dengan adanya hawalah maka akan bebas. Artinya bebas. Mas Fian sudah lepas tanggung jawab, sudah nggak punya hutang sama Mas Wahyu. Begitu juga Mas Rosid sudah lepas dari hutangnya Mas Fian. Artinya Mas Rosid bayarnya bukan pada Mas Fian, tapi bayarnya pada Mas Wahyu. Paham ya? Nggak boleh Mas Fian sudah lepas, ternyata Mas Rosid bayarnya pada Mas Fian, nggak boleh. Mas Rosid bayarnya pada Mas Wahyu.